Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian minggu ketiga bulan keluarga ini kita khususkan dengan masing-masing mengaku yang demikian, bahwa sumber pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pujian kita dari Kidung Jemaat 5, bait 1 dan 6. Tuhan Allah namamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca Mazmur pujian
yang akan kita baca dari kitab Mazmur 96 ayat 1 sampai 9. Kitab Mazmur 96 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pengharapan kita yang akan kita nyanyikan bersama dari Kidung Jemaat 318 bait pertama. Kidung Jemaat 318 bait pertama, berbahagia tiap rumah tangga. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, serta putra-putri di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah pada minggu ketiga bulan keluarga ini kita melihat, menyaksikan, menghayati, dan mencoba untuk mengisi hidup keluarga kita dengan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita mohon belas kasih dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Maha besar Allah, pemilik kehidupan keluarga, kepadamu keluarga-keluarga kami bersimpuh. Mohon Tuhan berkenan meneguhkan, menguatkan, dan memberikan kesanggupan
untuk bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki atas keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkarya lewat kuasa Roh-Mu yang kudus. Bersabdalah ya Allah, karena kami sekalian siap menerimanya. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluarga-keluarga milik Allah. Bacaan yang akan kita pergumulkan bersama terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 hingga 10 yang demikian. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-hala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang menerima sabda Tuhan dan berusaha memahami untuk dikerjakan. Haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan putra-putra sekalian yang dikasihi Tuhan, kita berada dalam minggu ketiga bulan keluarga. Kebaktian ini memakai tema semua untuk Allah. Semua untuk Allah. Bagaimana kesan putra-putri semua, anak-anak muda, ayah, ibu, tentang tema ini? Semua untuk Allah. Dalam masa sulit seperti ini, ada tema semua untuk Allah. Bagaimana kita bisa mencerna dan menerima serta mencoba melihat maksud baik di balik tema ini? Memang dalam cerita kuno yang ada di kehidupan kita, ada pertanyaan seperti itu, kemudian dijawab begini. Ketika keleting kuning itu tanya, padi yang kuning-kuning ini milik siapa? Begitu entit berkata, peang kabeh. Ada suatu jawab hampir mirip dengan ini. Silakan, semua menjadi milikmu. Itu jawab entit. Apakah tema kita pada kesempatan ini seperti itu? Mempunyai maksud memberikan semua, tetapi sebetulnya ada udang di balik batu. Diijoli. Ibu bapak, marilah dengan tenang keluarga kita bersimpu untuk memahami tema ini. Konteks dari surat Rasul Paulus kepada jemaat orang-orang Tesalonika memiliki sebuah gambaran kerinduan yang luar biasa. Ada relasi yang sangat indah, yang semuanya dibungkus dengan kasih. Di sanalah ada sebuah rasa syukur dengan sukacita. Padahal perpisahan baru saja dinyatakan. Rasul Paulus harus pergi dari antara mereka. 6 bulan mereka tidak berjumpa. Tetapi bukan berhenti. Rasul Paulus dengan karyanya, jemaat orang-orang Tesalonika menunjukkan sikap hidup yang nyata. Itulah sebabnya ketika ada berita lewat Timotius kepada Rasul Paulus tentang cerita jemaat di Tesalonika, inilah ungkapannya. Aku rindu karena sungguh-sungguh hidup jemaat Tesalonika untuk Allah. Bagaimana hal itu kita pahami? Ibu bapak serta saudara-saudara dan putra-putri sekalian, keluarga Tuhan. Rasa syukur yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini menjadi alasan yang mendasar. Karena dikatakan di sana orang-orang Tesalonika menunjukkan
pertumbuhan hidup yang benar. Dan itu dinyatakan dalam 3 kata, dalam iman, dalam kasih, dan dalam pengharapan. 3 kata yang mewakili totalitas hidup. Saya kira bersyukur juga masyarakat kita juga rindu dengan sebuah nyanyian lama yang dinyanyikan oleh Titik Sandora dan Muksin, berkisah tentang percaya, harapan, dan cinta. Senada dengan itu, harapan, percaya, dan cinta merupakan totalitas hidup orang. 3 hal yang tidak bisa dipisahkan, apalagi dihilangkan. Dan jemaat Tesalonika memiliki itu dengan subur. Dan mengapa Rasul Paulus bersyukur dengan pertumbuhan iman, kasih, dan pengharapan ini? Ada 3 alasan juga. Karena sebenarnya disinilah tanda. Sebagaimana dalam minggu pertama bulan keluarga, keluarga kita bagai kebun anggur. Kebun anggur ini ditanami oleh Allah, dikelola oleh Allah, dipagari, bahkan dibuatkan lubang proses pemerasan untuk produksi lebih lanjut. Lebih dari itu, ada menara pemantau, lengkap sudah. Kebun anggur yang adalah keluarga, ini sejatinya adalah milik Allah. Direngku dengan sangat khusus, dipelihara dengan bukan main-main. Dan itu dijamin dalam keselamatan Allah. Nah, di bagian ayat yang ketiga, alasan itu kembali muncul. Sebenarnya lah bahwa Tesalonika ini karya Allah. Allah bertindak bagi jemaat. Allah membangun lewat pelayanan Rasul Paulus. Sekalipun itu semua tidak begitu lancar, ada hambatan, bahkan pada akhirnya Rasul Paulus diusir pergi dari Tesalonika. Akan tetapi yang tidak bisa dipungkiri bahwa Allah telah memilih kamu. Satu ungkapan yang sungguh penting. Keberadaan jemaat Tesalonika bukan keinginan manusia, bukan keinginan Rasul Paulus, apalagi kehendak masyarakat di Tesalonika. Itu dipilih oleh Tuhan. Luar biasa. Alasan yang kedua dikatakan bahwa Injil yang disampaikan bukan berhenti dengan kata-kata, akan tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Sebuah kekuatan yang tidak dimiliki oleh dunia, bukan? Tidak bisa kita mencari kekuatan sehebat kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, alasannya itulah kepastian yang kokoh. Kepastian yang bisa diandalkan. Ada satu jaminan yang tidak boleh dihindari. Karena sebenarnya lah ketika Tuhan memanggil, Tuhan berkenan untuk menghadirkan kuasa Roh Kudus dan memberikan sebuah andalan kekuatan.
Oleh sebab itu benar jika Rasul Paulus bangga terhadap 3 hal: iman, kasih, dan pengharapan. Bagaimana itu menjadi sebuah kebanggaan? Karena kasih, iman, pengharapan adalah sebuah kesatuan yang mencirikan hidup jemaat. Iman tidak sekedar menjadi sebuah yang dibawa kemana-mana, tetapi dikatakan disambung dengan sebuah kata, pekerjaan iman. Artinya bahwa iman itu berbuah, bahwa iman itu ada di dalam kenyataan yang diyakini, dihayati dengan sukacita. Ingat bahwa Ibrani juga mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Akan tetapi di Tesalonika ini iman diwujudkan dalam pekerjaan. Ada dalam aktivitas yang kelihatan dan nyata. Ada kegigihan dan ada sesuatu yang bisa diteladankan. Dan yang kedua, bahwa kasih itu bukan sekedar sebuah semboyan yang diobral, tetapi kasih itu dikatakan adalah sebuah usaha, adalah perjuangan, adalah bentuk kesungguhan untuk mewujudkan. Dan itulah membanggakan. Begitu banyak orang menyatakan kasih, akan tetapi tidak terwujud dalam perjuangannya. Dan ini ditandai dengan pengorbanan, dengan pelayanan, dengan sebuah upaya juga jika memang tidak pas, diarahkan kembali. Jika itu salah, diluruskan kembali. Itu dinyatakan bahwa orang-orang Tesalonika bertobat, berbalik, meninggalkan berhala-berhala dan sujud kepada Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan pengharapan penuh ketekunan. Orang berharap sesuatu yang ingin diraih, biasanya di tengah jalan mengendor dan hilang. Akan tetapi pengharapan harus terwujud dan karenanya diwujudkan dengan ketekunan. Dan itu dimiliki oleh jemaat Tesalonika. Oleh sebab itu Rasul Paulus dengan cinta kasih menyatakan, aku bersyukur terhadap hidupmu, terhadap iman, terhadap kasih dan pengharapan yang ada padamu. Dan itu semua menjadi bentuk perwujudan semua untuk Allah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, putra-putri yang kekasih, keluarga Allah. Apa yang bisa kita bawa menyemangati keluarga kita, khususnya dalam masa-masa sulit ini? Jangan pernah keliru menyangka bahwa Tuhan mengharapkan segalanya lalu meninggalkan kita. Sama sekali tidak. Justru Tuhan di tengah-tengah masa penderitaan ini ingin kembali mengingatkan, engkau milikku, kebun anggur yang aku jaga, yang aku awasi, pasti selamat. Dan justru karena itu kita belajar banyak dari jemaat Tesalonika, kebanggaan Rasul Paulus. Bukan orangnya yang menjadikan kebanggaan, tetapi bagaimana pertumbuhan iman, kasih, dan pengharapan itu sungguh menunjukkan arah yang jelas. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang dipikirkan, semua diserahkan di bawah tuntunan Allah,
dan membiarkan Allah bekerja melalui ayah, bunda, putra-putri sekalian mengatasi segala persoalan-persoalan yang memang tidak ringan. Kita serahkan jiwa raga kita bagi Tuhan. Semua untuk Allah. Dan di sanalah kita beroleh sukacita. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyegarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah yang kita terima dari Tuhan begitu besar. Berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, baik berupa persembahan minggu, persembahan bulanan, atau persembahan ucap syukur yang lain. Persembahan dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana dimuat dalam warta gereja atau di media yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, nats dasar persembahan kita akan kita baca dari surat Roma 11 ayat 36. Surat Roma 11 ayat 36, demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan nyanyian syukur kita dari Kidung Pujian 61 bait pertama, Kuserahkan kepadamu. Sebagai tanda kasih
Bapak, Ibu, saudara-saudara dan putra-putri sekalian, kini marilah kita menyatukan hati dalam doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Maha besar Allah, Engkaulah sumber penghiburan atas kehidupan ini. Perkenankanlah pada kesempatan ini kebun anggur-Mu, kami sekalian keluarga-keluarga, ayah, bunda, putra-putri, dan seisi keluarga, kembali bersyukur atas firman-Mu, di mana kami, Tuhan, ingatkan sebenarnya lah di segala situasi, suka terlebih juga derita, Engkau tak pernah meninggalkan menjagai kami. Engkaulah yang memanggil kami, keluarga-keluarga ini menjadi milik-Mu. Engkau juga yang mengutus kami dengan karya-karya kasih dan mewartakan kemurahan-Mu. Dan pada kesempatan ini pula kami memohon, kami bersyukur atas kuasa Tuhan yang melimpah dan murah kepada kami sekalian. Kami ditolong, kami dikuatkan, kami dihiburkan oleh sabda Tuhan. Kini kami bersyukur dan kami mempersembahkan hidup kami, jiwa serta raga. Kiranya sungguh kami bisa mewujudkan perjuangan untuk mewartakan kabar baik itu bagi keluarga kami, bagi sekitar kami, dan bagi masyarakat kami. Tuhan, kami doakan suasana kehidupan di tengah masa pandemi ini. Terlebih anak-anak kami yang belajar secara daring, harus melakukannya di rumah dengan melibatkan campur tangan seisi rumah. Kiranya suasana seperti ini bukan melelahkan saja, akan tetapi justru menggugah kedekatan satu dengan yang lain. Kuatkanlah kami semua untuk mensyukuri dan menjalani dengan sukacita, dengan iman, kasih, dan berpengharapan kepada pertolongan Tuhan. Perlengkapi ayah bunda dengan kesabaran, dengan kebijaksanaan. Biarlah semuanya juga saling mendekat untuk menyatu menghadapi persoalan yang memang tidak ringan. Kami serahkan kesehatan kami masing-masing di tengah-tengah begitu banyak kemungkinan dampak yang kurang menyenangkan atas virus COVID-19 ini. Kami yakini Tuhan membawa kami sekalian untuk tetap hati-hati. Kami berada dalam suasana yang baru, di mana kami sekalian saling mengingatkan untuk hal yang lebih sehat, lebih baik. Terlebih kami juga doakan bagi keluarga usia lanjut yang tentu ringkih ragawi dan rentan untuk jatuh sakit. Semuanya ini anugerahkanlah yang terbaik dengan hati yang penuh sukacita, dilandasi iman dan kasih dan berpengharapan yang tak pernah putus padamu. Berkati upaya-upaya kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit.
Dan biarlah nama Tuhan senantiasa diandalkan. Kami juga serahkan rencana kehidupan keluarga dengan upaya mengatasi keprihatinan dalam ekonomi keluarga, dalam aktivitas yang tetap harus dilakukan dalam mengasihi tetangga, orang lain, terlebih yang ada dalam penderitaan. Biarlah kami sekalian juga disanggupkan mewartakan kasih dan senantiasa berlaku dengan penuh iman, kasih dan pengharapan dari Tuhan. Demikian Tuhan, kami serahkan juga persekutuan bergereja kami. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, majelis gereja, dan pendeta jemaat kami, pengurus-pengurus wilayah, komisi, dan berbagai sarana pelayanan yang dibentuk dalam gereja Tuhan. Kiranya semua itu sungguh menjadikan sarana gereja-Mu bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Belajar untuk melakukan segala aktivitas, berlandaskan semua dibimbing Allah. Kami serahkan juga bagaimana relasi yang terbangun dengan sekitar, masyarakat kanan kiri. Sanggupkanlah kami juga dapat memperlihatkan pelayanan-pelayanan kabar baik itu secara nyata. Kami juga serahkan masyarakat, bangsa, dan negara. Di tengah-tengah suasana seperti ini begitu mudah pengaruh-pengaruh yang membawa kepada kepanikan, ketakutan, kekhawatiran. Namun kiranya Tuhan berkenan menolong para pemimpin negeri ini, para pemuka-pemuka masyarakat untuk meredam, menciptakan suasana yang kondusif, yang optimis, yang berpengharapan, seraya mengandalkan langkah-langkah benar dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami juga serahkan dan yakin bangsa ini dalam rancangan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kebinasaan, melainkan keselamatan. Oleh sebab itu berkati Presiden dengan kabinetnya, dengan segala program-program untuk mengatasi kehidupan yang tidak menyenangkan ini, tetap dengan teguh, tegak dalam kebenaran Tuhan. Berkati petugas-petugas penanggulangan, gugus tugas, dan aparat-aparat kesehatan, tenaga medis dengan segala keperluan yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan membimbing, memberikan keteguhan, dan senantiasa melangkah dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami juga datang untuk menghaturkan persembahan. Persembahan yang kami yakini sungguh tidak imbang dengan kemurahan Tuhan. Namun sucikanlah dari segala cacat celah kami, biarlah itu menjadi sarana yang hidup di tangan Tuhan untuk mewujudkan karya Allah lewat aktivitas bergereja, aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Tuhan sucikan, terimalah, dan ubahkanlah menjadi berkat. Demikian kami serahkan seluruh rangkaian doa syafaat kami, sempurnanya hanya dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 246 bait pertama. Kidung Jemaat 246 bait pertama, Ya Allah yang Maha Tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita lanjutkan kehidupan keluarga-keluarga kita dengan senantiasa dekat Tuhan, semua untuk Allah. Hidup kita dialaskan pada kehendak-Nya. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Dengan kuasa